Kenapa sih? Nanti maksudnya ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus Al-Quran yang kita jadi pegangan? Oh, kalau emang bingung jadi ya emang Al-Quran kita punya muslim, kita sebagai orang muslim beragama Islam juga ya emang udah diwajibin buat mengimani Al-Quran ini sendiri gitu. Makanya yang paling utama yang harus dibahas atau fondasi yang berdasar yang harus ditanamin ke teman-teman itu Al-Quran dulu. Kenapa Al-Quran ya? Itu tadi Al-Quran itu benar-benar dasar banget, minimal teman-teman tahu bahwa Al-Quran itu pegangan kalian gitu. Jadi biar kalau seapes-apesnya kalian itu masih ada yang dipegang Al-Quran. Kalau misalkan orang yang udah hilang arah hidup terus nggak megang Al-Quran, coba apa yang dilakuin kayak entah di pinggir jalan atau gimana kan itu tanpa tujuan jadinya ya kan. Kalau misalkan ada Al-Quran, nah jadi itu pegangan kita seminimal banget kita punya pegangan gitu Al-Quran. Dan nih kita udah selesai ngebahas Al-Quran ya, turun dikit set ke hadis. Nah kita di hadis kita tahu belum pengertian hadis? Coba yang tahu coba. Bapak ayo, pasti udah lama kita tahu, udah ada yang tahu cuma nggak mau ini, nggak mau ngaco. Gak apa-apa ayo. Tahu nggak? Bang, yang ada bang, diskusi dong bang. Tahu ya? Coba di depan. Ya jadi udah ya, masuk lagi materi lagi. Jadi kan tadi kita selesai bahas Al-Quran, masuk ke hadis nih. Nah ini hadis itu kayak perkataan atau perbuatan perilakunya Rasulullah. Kenapa harus Rasulullah? Jawab nih. Kenapa harus Rasulullah? Tidak, dan Muhammad harus yang jadi patokan. Ya jadi lanjut ya. Jadi itu perkataan atau perbuatan Rasulullah yang kita jadiin pedoman atau bisa dibilang panutan lah bahasa sekarangnya mana. Jadi itu tadi kita kalau meneladani Rasulullah sama juga udah pasti meneladani hadis gitu. Karena hadis itu sendiri kan dari perkataan sama perbuatannya Rasulullah. Contoh, misal kalau makan berapa jari? Ya, itu nah 3 jari di hadis. Diterangin lebih detailnya di mana? Rumah. Nah, jadi kita nggak bisa ngambil langsung menelan mentah-mentah hadis itu sendiri gitu. Jadi minimal banget kita apa ya bisa ngertiin lah. Makanya dijelasin lagi ada hadis yang lebih rinci lagi gitu penjelasan tentang hadisnya. Coba kalau kita coba ngukur deh makan sunnah Nabi 3 jari, coba makan nasi atau makan mie gimana? Itu bisa tidak sesuai kebutuhan. Makanya Nabi menyontohkannya saat itu menggunakan apa? Nabi menyontohkannya menggunakan kurma. Kalau kurma iya bisa pegang sampai 3 jari. Kalau mie ya. Jadi kan kita menyesuaikan gitu. Kalau mie ya kalau sempit ya sesuai zaman sekarang. Kalau sempit ibu orang Jepang ya. Nah di hadis ini ada yang bisa kita percaya wajib kan, kita pasti benar hadisnya dari Nabi. Itu hadis tahu nggak? Hadis sahih, jangan
denger nih, misalnya di TV kayak dulu di tujuh ada hadis apa tuh yang ada hadis soheh apa gitu. Bisa kalau bangun pagi gitu juga. Nah, ada tuh biasanya di situ penjelasan kayak tentang hadis apa gitu. Nah, di hadis soheh ini apa sih pengertian hadis soheh tahu nggak? Hah? Di ibaratkan begini nih, ibarat kata saya ngomong ke adik yang sebelah situ pojok, ada ngomong ke temennya ngomong lagi terus sampai ke pojok. Kira-kira yang paling pojok percaya nggak sama temennya yang di situ? Itu kalau itu kata saya. Tapi saya ini udah lama, udah nggak ada. Kan bisa dipertanyakan gitu, ini benar nggak? Gitu. Nah, hadis sahih itu di situnya jelas banget. Jadi dari Nabi turun ke siapa, dari kata siapa ini didengar lagi sampai sekarang gitu, sampai zamannya yang perawi hadis. Nah, itu disebutnya apa ya? Ada yang enggak yang susunan kayak gitu namanya apa? Hah? Bilang bisa apa namanya yang itu? Dari Nabi. Sanad. Turun. Sanad itu bahasa sebenarnya sanad ya. Jadi ya udah kayak dari Nabi turun. Cuma ada lagi hadis yang di bawahnya yang apa sih hukumnya? Apa namanya sih? Lupa. Doi ya. Emang apa doi? Mata. Emang Sanad dan mana? nah, yang kedua bahasa yang di bawahnya. Nah, setelah ini apa nih? Coba. Oh ya, hasan ya. Berarti itu yang kedua hadis hasan ya. Kenapa? Jadi kalau saya hadis hasan itu nggak menyeluruh gitu. Jadi cuma 10 orang kalau misalnya 10 orang setelah Nabi gitu. Jadi Nabi siapa sampai 10 orang nggak sampai ke bawahnya gitu. Jadi yang bawahnya kurang ingat. Ya udah makanya disebutnya hadis hasan. Tapi dia belum masuk hadis sahih. Kalau hadis sahih kan bisa sampai hadis sahih karena tahu dari Nabi ke siapa-siapanya semua tahu gitu. Jadi disebutnya hadis sahih. Nah itu bisa hadis yang dipercaya. Makanya deh udah dikit dulu nih materinya nih. Yang penting sedikit tapi masuk. Coba tadi Al-Quran udah kan? Al-Quran hadis. Ini sedikit ini kan Al-Quran hadis. Ini sedikit hadis sahih. Ini ke bawah hadis tadi temennya. Yang paling bawah hadis sahih. Terus kayak hadis yang apa ya? Hadis KW. Enggak tahu sih intinya hadis KW lah intinya lah. Yang ketiga tuh kenapa KW kayak kan kadang banyak ya hadis palsu gitu. Nah itu jadi kalau bukan dari Nabi gitu. Tapi diomong jadinya disebutnya hadis palsu. Yang kayak gitu tuh harus kita hindarin. Cuma yang udah di bawahnya ada HR riwayat HR Bukhari dan Muslim, HR Muslim ada yang HR Bukhari kayak gitu udah fix berubah itu udah ajib. Sanad itu perkataan. Yang tadi dibilang sama Bang Hamid, perkataan antara beberapa orang. Nah kalau mata itu riwayat. Jadi misalnya kayak ini, ada ini yang ngomong kan sampai ke sana. Nah terus siapa yang neliti gitu? Ya misalnya hadis Bukhari itu kan neliti kan ya, kayak gitu riwayatnya gitu. Jadi seberapa sahihnya hadis ini, seberapa dhaifnya hadis ini, gitu. Jadi ada pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolak. Diterima itu makbul, ditolaknya itu mardud. Makbul terbagi menjadi dua, sahih dan hasan. Sahih terbagi menjadi dua, lid jati sama lid khairi. Kalau yang hasan terbagi menjadi dua, juga, lid jati sama lid khairi juga. Terus yang mardud yang ditolak terbagi menjadi satu, itu dhaif. Udah kan? Udah ada gambaran kan? Mana yang menurutkan? Udah nggak apa-apa lah, mungkin nanti dengerin aja ya. Jadi masuk ke hadis sahih. Definisi hadis sahih
hadis yang sanadnya bersambung atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik atau adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni atau lebih tanpa ada kejanggalan atau syak dan cacat. Ngerti ya? Dasar ya. Misalnya Rasulullah ngomong gak boleh ngebunuh hewan, gak boleh ngebunuh hewan. Terus teh ini ngomongnya juga gak boleh ngebunuh hewan. Terus di pertengahan akhirnya kayak boleh ngebunuh hewan gini. Jadi kan kayak aneh kan, gak kayak Rasulullah bilang kan. Itu patut dipertanyakan, itu kan namanya hadis cacat begitu. Pokoknya intinya dari Nabi itu, harus dari Nabi pokoknya. Gak boleh ada kata-kata tambahan lagi. Lanjut ya. Syarat hadis sahih itu sanadnya mutasil atau bersambung, jangan sampai terputus. Dari ini di tengah nggak boleh putus. Masa dari sini langsung ke sini tuh nggak boleh, harus sampai belakang itu. Dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Perawinya adil, yaitu seorang muslim, dewasa atau balik, berakal, tidak fasik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Jadi yang nyampein hadis Rasul itu harus suci, harus orang yang nggak munafik. Terus muslim juga. Terus lanjut yang ketiga, perawinya yobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Gitu. Jadi Rasulullah ngomong nggak boleh ngebunuh hewan. Terus dari perawi-perawinya ada yang lupa nih, Rasulullah ngebunuh apa sih yang nggak boleh gitu. Yang keempat, tidak sah, yang berarti riwayatnya orang sikoh atau terpercaya, yaitu adil dan lebih bertentangan dengan riwayat orang yang lebih sikoh. Kalau lagi tahu sikoh nanti kita cari aja. Apa dia yang tahu sikoh? Sekarang yang perbuatan. Apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan iqamah. Iqamah tahu nggak? Lanjut ya. Hadis ini sah karena menyalahi riwayat orang yang lebih sikoh. Contoh hadis mu'alal. Nah itu. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin, matang. Minyak samin itu mentega. Apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Terus ada lagi, Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin itu. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin ini, dan minyak samin Sohili Zaki adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Lalu Sohili adalah hadis yang mana sifat dobit perawinya kurang sempurna, namun ada riwayatnya dari jalur yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan Rizaki menjadi Sahih Rizaki. Ini sebenarnya pada ngerti ya? Itu bisa dicari lagi. Saya juga belum. Maksudnya ya, hadis hasan definisinya. Hadis yang sanadnya bersambung atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan dobit dengan tingkat kedobitan lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih, selamat dari kejanggalan atau syak dan cacat.
Ini ya. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedomitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Hadis lizoti, hadis yang memenuhi 5 syarat berikut: 1. Sanadnya bersambung, perawinya sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Perawinya dhaif ringan. 4. Tidak sah. 5. Tidak berriwayat, tidak cacat dan tidak ada kejanggalan. Asal ligo ini adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Contoh asal lizoti, saran. Contoh asal ligo ini, bagian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahi. Dia pernah lihat belum? Bagian orang bisa ada keringat di sini. Sama saya juga belum. Kedua, makruh. Ketiga, masyrur. Ini apa itu? Dalam saya aja ya. Oh, tidak. Udah banyak orang kita di sini. Jelas waktunya. Terus ada kehadiran bagi jadi 8. Mungkar, mu'alal, mujarrad, makhluk, muharib, muharraf, mustahab, sah. Contoh hadis dhaif. Sempurnakan wudu selangkah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Ini hadis dhaif. Terus ada dari Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu karena Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Kurang tahu detailnya, tapi intinya mah ini hadis dhaif. Itu ke dhaif makruh ya. Wajib atas kamu berbuat yang makruh, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedang taksir atau sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya ia menangkan kemarahan Allah azza wa jalla. Itu menambahkan hadis dhaif. Bisa buat dipelajari gitu. Ini lanjut ya. Ini materinya udah selesai nih. Udah goreng-gorengan.